Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, Akang Tete berjumpa lagi dalam acara Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Kali ini kita memasuki episode keempat dengan tema Arsip UNESCO Global Geopark UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu dalam meraih register memori kolektif bangsa. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Hendra Gunawan SIP MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis. Selamat pagi Pak Hendra, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tadi jabatan Bapak sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis. Bisa dijelaskan sedikit Pak, apa itu arsip statis? Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Adapun mengenai ruang lingkupnya, boleh saya sampaikan, ruang lingkup tentang arsip statis adalah bagaimana kita melakukan akuisisi, bagaimana kita melakukan pengolahan arsip, bagaimana kita melakukan konservasi, dan yang terakhir adalah akses pelayanan arsip statis. Nah, mengenai tema kita pada kali ini Pak, mengenai Arsip UNESCO Global Geopark UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu sebagai memori kolektif bangsa atau MKB, itu masuk dalam pengelolaan aset bagaimana ya Pak? Boleh saya sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Andri, yaitu pada tanggal 24 Desember 2021, dalam rangka pelaksanaan program registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa atau MKB, dan berdasarkan pengajuan arsip pelaksanaan PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat sebagai Memory of the Nation. Dengan ini kami sampaikan bahwa pengajuan tersebut menjadi salah satu pilot project untuk dinominasikan dan akan diregistrasikan sebagai memori kolektif bangsa pada tahun 2022. Dan setelah kami dan tim melakukan semacam diskusi dari arsip-arsip tersebut yang terdiri dari arsip PON 19 tahun 2016 di Jawa Barat, akhirnya setelah melakukan diskusi dan berbagai pertimbangan, kira-kira PON tidak memiliki keunikan dan keunggulan tertentu, maka kita berdiskusi dan memilih menggantikannya dengan usulan Arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi memori kolektif bangsa. Itu kira-kira di ini. Setelah menyampaikan usulan Arsip UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi MKB, itu apa yang dipersiapkan oleh tim diskusi Dajabar ini Pak Hendra? Persiapan yang dilakukan adalah kita menyampaikan beberapa usulan itu dengan bukti dukung yang cukup dan ketentuan lain yang telah dipersyaratkan oleh Andri sebagai salah satu regulator kearsipan yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentunya adalah mengenai penyelenggaraan memori kolektif bangsa yang akan bergulir pada waktu itu. Pak Hendra, untuk melengkapi pengisian formulir register memori kolektif bangsa dan pengumpulan arsip UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu, langkah apa saja yang sudah Bapak dan tim lakukan? Terima kasih Bu Rini. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan suatu proses akuisisi itu, pertama kita bagaimana menambah hasanah arsip statis yang dilakukan terhadap pengumpulan data, informasi, dokumen untuk kegiatan arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh, yaitu kita melakukan koordinasi diantaranya pertama ke Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Lalu kita juga melakukan koordinasi ke Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir kita juga melakukan koordinasi ke Badan Pengelola Geopark Nasional Ciletuh Pelabuhan Ratu. Kira-kira. Jadi kita ada 3 perangkat daerah ya Pak yang menciptakan arsip UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu. Jadi ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada Biro Perekonomian, dan ada Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan satu lagi ada instansi juga yang memberikan kontribusi, yaitu yang
terletak di Sukabumi ya Pak, Betul yaitu sekali. Badan Pengelola Geopark Ya, Nasional Badan Pengelola Ciletuh Geopark Nasional Palabuhan Ciletuh, Ratu. betul. Ya. Hasil dari akuisisi tadi Pak yang dilakukan oleh tim dan Bapak itu apa yang didapatkan Pak hasil akuisisi? Perlu saya sampaikan bahwa kami memperoleh informasi terkait arsip terkait UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu itu terdiri dari pertama dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, kita mendapatkan 326 berkas dan 1 peta. Lalu kedua di Biro Perekonomian kita mendapatkan informasi dokumen 43 berkas yaitu 12 foto dan juga video sebanyak 3 file. Lalu di Bapeda kita mendapatkan 39 berkas dan yang terakhir di Badan Pengelola Geopark Ciletuh kita mendapatkan arsitektural 4 berkas dan 1 peta, begitu. Jadi yang tim Bapak lakukan itu menambah hasanah di Dispusibda ya Pak ya. Ternyata Betul yang sekali. didapatkan tadi selain tekstual juga ada video dan juga Betul ada sekali. foto ya Pak Iya, Hendai ya. iya. Nah tadi setelah Bapak melakukan akuisisi, terus langkah yang dilakukan selanjutnya itu apa Pak kira-kira? Jadi langkah-langkah selanjutnya kami melakukan membuat suatu sarana bantu untuk penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis dengan cara melakukan identifikasi arsip, memverifikasi arsip, alih media arsip, menyimpan arsip di tempat sesuai ketentuan penyimpan arsip, dan menginput data arsip ke JIKN. Begitu. Betul. Nah ini tim yang bergabung ini siapa saja Pak kira-kira yang bisa disebutkan? Tim yang masuk dalam mengerjakan tugas-tugas itu adalah pertama para arsiparis dan yang kedua adalah para pejabat struktural yang tentunya ikut terlibat langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dari program UGG Ciletuh tersebut. Oh iya, betul. Jadi ada arsiparis juga terlibat ya Pak ya di sana Betul ya sekali, Pak. Bu. Ya. Untuk memperkuat usulan arsip UGG Ciletuh Palabuhan Ratu untuk menjadi nominasi Pak penetapan MKB, apa saja yang dilakukan oleh Dispusibda Jabar Pak? Ya itu yang menarik sekali Bu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh kami dalam menuju kepada UGG Geopark Ciletuh itu pertama kita menyelenggarakan webinar dengan narasumber dari ANRI dan pelaku sejarawan. Tentunya kita juga mengundang pelaku sejarah UNESCO Global Geopark Ciletuh itu yaitu Profesor Denny Juanda. Ini orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kemampuan dalam hal menyelenggarakan ataupun membentuk terwujudnya Geopark Ciletuh itu tersebut. Jadi yang kedua adalah meminta pernyataan dukungan. Dukungan itu dari pimpinan, perangkat daerah, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu begitu. Jadi Dispusibda sampai mendatangkan sejarawan ya Pak, pelaku sejarahnya ya Pak. Karena ini event nasional Bu, Betul. jadi segala sesuatunya juga harus teruji begitu. Ya, oh betul. Nah tadi kan kita dalam rangka memperkuat usulan kita melakukan berbagai kegiatan ya Pak di Dispusibda itu. Nah sebenarnya finalis dari MKB yang ditetapkan oleh ANRI itu siapa saja Pak itu? Jadi gini Bu, ketika kita sudah menyampaikan dokumen itu ke ANRI, dan ANRI memproses tentunya masukan-masukan yang dokumennya juga seluruh Indonesia, dan ANRI menentukan 5 besar. 5 besar tersebut tentunya alhamdulillah dengan izin Allah arsip UNESCO Global Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu memperoleh peringkat pertama. Lalu kedua adalah arsip rehabilitasi Sentrum Suharso. Lalu juga yang ketiga arsip Solokan Mataram, dan yang keempat arsip Cilacap, dan yang terakhir adalah arsip pengungsi di Pulau Galang. Betul, betul. Oh, jadi ada 5 nominasi ya Betul Pak ya, yang ditetapkan oleh ANRI itu. Dan kebetulan kita ada berada di urutan pertama ya Pak ya arsip GG Ciletuh. Terus tahapan apa saja Pak yang dilakukan sebelum kita menjadi pemenang? Nah, ini yang menarik Bu. Tahapan-tahapan itu dilakukan sangat maraton sekali atau berjalan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Pertama tentunya kita juga mengikuti apa tahapan yang dilakukan oleh ANRI
yaitu terkait dengan bagaimana kita memasukkan dokumen. Lalu yang paling penting dan menarik adalah bahwa kita mempresentasikan dokumen-dokumen itu di hadapan para juri yang tentunya paparannya jauh-jauh hari kita persiapkan. Betul. Dan yang terakhir itu presentasi dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas sendiri, yaitu Bapak Dr. Henning Widiatmoko MA di hadapan Dewan Pakar dan bertempat di Hotel Horizon Kota Sukabumi yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 2022. Tentunya juga langkah selanjutnya adalah kita melakukan peninjauan ke lapangan, kunjungan langsung ke objek Puncak Dharma Geopark Ciletuh tersebut. Itu kira-kira tahapannya sampai kita mendapatkan peringkat yang alhamdulillah dengan peringkat pertama dengan nilai yang tertinggi tentunya. Gitu. Oh, jadi tadi tahapannya cukup berat juga ya Pak, sampai ada presentasi dari Kepala Dispusibda Jabar. Betul. Nah, tadi dikatakan Pak, Kepala Dispusibda melakukan presentasi di hadapan para Dewan Pakar gitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Dewan Pakar MKB tersebut terdiri dari profesi apa saja ya Pak? Iya, ini yang menarik. Karena apa? Kita diuji oleh orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas yang mumpuni tentunya. Dan ini suatu kebanggaan tentunya bagi kita, Dispusibda Provinsi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat sendiri, karena yang menguji kita dalam event tersebut adalah Dewan Pakar di bidang pertama, di bidang sejarawan, pakar warisan dokumenter, ada arsiparis utama juga, ada akademisi dan pakar kebudayaan juga, dan ada pakar sejarawan, pakar media, pakar antropologi budaya, dan pustakawan utama, dan ada juga pakar manuskrip dan sebagai bahan pustaka. Oh, jadi ternyata Dewan Pakar itu terdiri dari berbagai profesi ya Pak? Ya, setiap para Dewan Pakar itu mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kepala Dispusibda begitu ya Pak? Iya, itu boleh saya sampaikan, pertanyaannya juga cukup akademis, artinya teknis juga, akademis juga, umum juga, bagaimana pemahaman beliau memahami tentang seluk-beluk Ciletuh. Ini juga saya juga kagum terhadap beliau, karena meskipun beliau baru beberapa bulan di Dispusibda, tapi kemampuan teknis beliau ternyata alhamdulillah bisa mengimbangi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh bapak-bapak yang dari pakar dan akademisi tersebut. Dan alhamdulillah aplaus yang begitu baik dari dari bapak-bapak para pakar itu memberi semangat kepada kita dan keyakinan kita untuk menang begitu. Betul, betul. Nah, ternyata menarik juga ya Pak pada saat presentasi suasananya di sana ya Pak ya. Nah, hasil pengajuan arsip UGG sebagai MKB itu seperti apa Pak hasilnya? Dan terakhir tentunya hasil itu dibawa tim Dewan Pakar itu kepada pimpinan Andri yang tentu saja ke Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapatkan anugerah itu berupa sertifikat register memori kolektif bangsa, diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Andri, yaitu Bapak Imam Gunarto, pada waktu itu didampingi oleh almarhum Bapak Menpan Pak Cahyo Kumolo ya Pak. Yang ini dilakukan pada saat bertepatan dengan Hari Kearsipan Nasional tahun 2022 di Pekanbaru, yaitu pada tanggal 18 Mei 2022. Begitu. Jadi Akang Tete alhamdulillah Dispusibda itu mendapatkan register MKB ya Pak ya, untuk arsip Global Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu yang diserahkan di dalam acara puncak acara Hari Kearsipan Nasional tahun 2022. Terima kasih banyak Pak Hendra, bincang kali ini kita cukup menarik tentang arsip UGG Ciletuh Palabuhan Ratu. Sama-sama. Dari mulai persiapan tim Bapak, langkah yang dikerjakan sampai mendapatkan sertifikat yang sebuah kebanggaan bagi Dispusibda Jabar. Ya, tentunya juga kami kepada rekan-rekan, ini adalah suatu bentuk dari penghargaan dari pimpinan kepada kita semua, dan seharusnya kita juga menjadi motivasi untuk berjalan lebih baik, berkinerja lebih baik, menuju Jabar juara tentunya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Hendra yang sudah berkesempatan hadir dalam acara Superstar episode kali ini. Terima kasih, sama-sama Bu. Akang Tete, bisa kita simpulkan perbincangan pada kali ini.
tujuan program Memori Kolektif Bangsa Arsip Nasional Republik Indonesia sejalan dengan program MOW UNESCO dalam upaya menyelamatkan arsip sebagai warisan dokumenter dunia dari risiko musnah atau hilang oleh perlakuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menginventarisasi arsip bernilai signifikansi nasional, mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap arsip sebagai warisan dokumenter nasional, serta pada gilirannya membentuk memori kolektif tentang sejarah, memperkuat identitas bangsa Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Akang Teteh, sampai jumpa dalam acara Superstar, bincang urusan perpustakaan dan kearsipan dengan tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Literasi, arsip, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.